Selamat malam, saya Monika Rusdiana, semua orang di sini saya. Selamat malam. Ulang. Selamat malam. Ulang. Selamat malam, Pak Darmainis. Saya Monika Rusdiana dari Prodi Akuntansi. Saya mau mempresentasikan hukum perusahaan. Hukum perusahaan, pengerti singkat tentang hukum perusahaan dan bagaimana perannya dalam dunia bisnis yang terus berkembang. Jadi hukum perusahaan itu harus ada di setiap perusahaan, harus ada hukum untuk penerapan di setiap perusahaan seperti hukum lain-lain seperti dilarang hal-hal yang membuat merugikan perusahaan. Pengertian dan tujuan hukum perusahaan. Explore pengertian hukum perusahaan serta tujuan utamanya dalam menjaga keseimbangan dan perlindungan kepentingan perusahaan. Di sini menjelaskan jika tidak ada tujuan hukum perusahaan, maka perusahaan itu tidak bisa menjalankan dengan baik karena ada kesalahan tentu, dan tujuannya supaya kita sebagai pemilik perusahaan kita membuat hukum perusahaan supaya adanya taat terhadap perusahaan. Jenis-jenis hukum perusahaan menjelaskan berbagai jenis hukum perusahaan yang relevan, termasuk hukum kontrak, hukum ketenagakerjaan, dan hukum pajak perusahaan. Di sini dijelaskan termasuk hukum kontrak. Hukum kontrak berarti seperti perusahaan-perusahaan lain, kita harus menggunakan hukum kontrak supaya kita tidak ada rugi terhadap perusahaan. Hukum tenaga kerjaan seperti kepada tenaga kerja, kepada karyawan setempatnya, karyawan harus ada ini hukum ketenaga kerjaan kepada pemilik dan kepada mungkin klien-klien yang akan datang. Hukum pajak perusahaan. Hukum pajak perusahaan ini kita harus ada pajak perusahaan, kita harus memenuhi hukum pajak perusahaan, pajak terhadap pemerintah. Peran dan fungsi hukum perusahaan dalam bisnis. Menggali peran dan fungsi hukum perusahaan dalam mendukung operasional bisnis yang efisien, melindungi kekayaan intelektual dan meminimalkan risiko hukum. Di sini kita dikatakan peran dan fungsi hukum perusahaan dalam bisnis. Perannya, kita sebagai perusahaan yang besar, itu begitu pentingnya ada peran dan fungsi hukum di dalam perusahaannya. Nah, di sini katanya dia adalah mendukung operasional bisnis yang efisien. Jadi kita harus lebih efisien, lebih jelas, dan lebih melindungi kekayaan intelektual. Berarti melindungi kekayaan, keuangan, intelektual, meminimalkan risiko hukum. Minimalkan risiko hukum artinya meminimalkan adanya bentrok atau apapun yang terjadi di perusahaan. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam menjalankan perusahaan. Memberi wawasan mengenai aspek hukum yang krusial yang harus diperhatikan oleh pemilik pengelola perusahaan seperti hukum ketenagakerjaan, pengaturan lingkungan. Nah, di sini memberi wawasan mengenai aspek hukum yang krusial. Jadi di sini harus memberi wawasan hukum, memberi kepada kekayaan, kepada lingkungan, kepada karyawan, kepada tetangga yang mungkin masyarakat sekitar perusahaan harus diperhatikan oleh pemilik atau pengelola perusahaan tersebut. Tantangan hukum di era perusahaan di era digital. Digital di sini dimaksud dengan
seperti media sosial saat ini, di mana kita seperti perusahaan-perusahaan besar yang pengelola pakaian atau perusahaan harus ada era digital. Di sini kita menjelaskan tantangan hukum yang dihadapi oleh perusahaan di era digital. Kita harus menjelaskan tantangan hukum. Tantangan hukum itu seperti apa? Tantangan hukum yang dimaksud adalah kita harus benar-benar memperhatikan di era digital ini hukuman apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan. Mana termasuk melawan pelanggaran dan data dan keamanan siber. Di sini kita harus benar-benar memperjuangkan melawan pelanggaran data keamanan siber. Di sini kita harus memperkuat era digital kita, media kita, apa yang kita gunakan di perusahaan supaya tidak ada tidak terhacker atau produk yang kita jual tidak tertipu atau jadi perusahaan tidak mengalami rugi. Etika dalam hukum perusahaan. Membahas pentingnya etika dalam perusahaan yang legal secara sosial. Jika tidak ada etika dalam hukum perusahaan, etika dimaksud dengan etika akan ada berbagai macam kerusakan terhadap lingkungan setempat, terhadap mungkin karyawan yang di dalam, atau hal-hal apapun yang mengakibatkan kerusakan di daerah itu. Makanya pentingnya ada etika dalam hukum perusahaan. Khusus hukum perusahaan yang terkenal dan pelajaran yang bisa dipetik. Kasus menyebabkan kasus hukum perusahaan yang terkenal sejarah dan menekankan dalam pembelian perusahaan modern. Kasus hukum perusahaan yang dimaksud adalah kita harus bisa berkembang di era zaman sekarang agar kita tidak ketinggalan, atau kita perusahaan-perusahaan yang bangkrut akibat tidak mengikuti berkembangnya zaman. Jadi hukum khusus jadi hukum perusahaan kita nanti di masa depan perusahaan kita harus benar-benar mengikuti modernnya zaman, efektifnya era modern zaman sekarang. Apapun yang bisa membuat perusahaan kita lebih maju lagi. Sampai segini presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada Pak Demes. Saya kira dengan selamat malam.